Termos, Ternate, mau sapa-sapa. Hari ini episode dari seksi MSKI atau Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Kalau teman-teman sebelumnya tonton episode sebelumnya dari seksi MSKI, mungkin lihat ya MSKI masih bertiga nih, masih ada saya, Mbak Syifa, ada Mbak Caca, dan Mas Nafal. Tapi kalau hari ini, untuk episode kali ini saya bersama dengan Mbak Dinda. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Mbak Dinda. Jadi nama saya Dinda, baru di MSKI tahun ini ya. Jadi tahun sebelumnya di podcast yang sebelumnya juga beda seksi nih, di seksi Peredaran Dana. Oke, mungkin langsung masuk aja ya. Kita hari ini mau membahas terkait sertifikasi bendahara. Sekalian yang kita tes Mbak Dinda, kira-kira udah seberapa jauh sih tahu tentang sertifikasi bendahara selama kurang lebih 9 bulan di seksi MSKI ini. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian yang nonton podcast ini pernah bertanya-tanya ya, kenapa sih KPPN selalu tanya ini satkernya ada bendahara yang punya sertifikasi atau enggak, atau mungkin KPPN-nya galak banget kalau misalnya ada bendahara yang belum punya sertifikasi. Jadi sebenarnya kenapa sih Mbak Dinda alasan satu satuan kerja itu harus punya bendahara yang tersertifikasi? Oke, jadi untuk bendahara satuan kerja pengelola APBN ini kan merupakan penugasan yang membutuhkan kompetensi khusus gitu ya terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Jadi untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi tersebut harus diadakan sertifikasi bendahara untuk nantinya mendapatkan sertifikat bendahara gitu. Baik untuk yang bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Berarti emang harus terjaga kompetensinya ya, harus dipastikan nih kompetensinya. Iya, betul. Kira-kira itu ada dasarnya nggak sih? Oke, kalau bicara peraturan itu ada di Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara Satker Pengelola APBN gitu. Berarti bukan akal-akalan KPPN aja ya. Oke. Nah sekarang kalau kita mau ada di satuan kerja nih, mau ada bendahara yang tersertifikasi, itu syaratnya apa aja sih? Oke, jadi untuk syaratnya pegawainya berstatus sebagai PNS atau TNI atau Polri, kemudian untuk golongannya minimal 2B atau sederajat, dan pendidikannya itu minimal SMA atau sederajat. Nah, setelah itu harus mengikuti diklat bendahara juga gitu sebelum dapat sertifikat bendahara. Oke, berarti tadi syaratnya ada 4 ya. Yang pertama harus PNS, kemudian harus 2B minimal, kemudian untuk pendidikan minimal SMA atau sederajat, dan yang terakhir ini harus ikut diklat bendahara. Nah, gimana sih cara ikut diklat bendahara ini? Satuan kerja tuh harus kemana buat bisa ikut diklat bendahara ini? Ya, jadi untuk pendaftarannya mudah nih, udah lewat aplikasi. Jadi Direktorat Jenderal Kebendaharaan atau DJPB udah memfasilitasi aplikasi Simas Paten namanya. Nah, itu bisa diakses di simaspaten.go.id. Nanti login ke situ pakai akun Digit gitu. Jadi akun yang terintegrasi ke semua aplikasi perbendaharaan ya. Jadi akun Digitnya harus punya dulu, kalau belum punya nanti bisa ke digit.kemenko.go.id gitu untuk pendaftaran. Oke, berarti login lewat Digit tadi ya, terus lewat Simas Paten. Wah, ini kayaknya Mbak Dinda udah menguasai banget ya untuk sertifikasi bendahara. Kemudian, kalau udah daftar nih, nanti ujiannya tuh gimana ya? Terus kira-kira itu kapan? Apakah ada tanggalnya setiap bulan atau setiap tahun sekali aja? Itu terus apakah harus ke Jakarta jauh-jauh atau gimana nih? Kalau ujian sertifikasi bendaharanya? Untuk ujiannya gitu ya, diklat dan ujian tuh juga udah dipermudah gitu, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau kemana gitu. Tinggal nanti kan setelah daftar di Simas Paten itu akan ada jadwal, jadi dikasih jadwal nanti PJJ-nya kapan gitu, diklatnya. Jadi diklatnya itu lewat online gitu ya, PJJ. Nanti setelah diklat ada ujian juga gitu. Kalau udah lolos diklat, lulus ujian, nanti akan mendapatkan sertifikat. Jadi kita masih bahas diklat berarti ya. Diklatnya bisa lewat kantor masing-masing berarti ya. Kalau PJJ pakai media apa biasanya? Kalau medianya biasanya Zoom gitu, Zoom. Atau media lain untuk pertemuan online gitu. Oke, kemudian kalau misalnya kita udah ikut diklat nih ya, terus kita juga udah ikut diklat di kantor, kita udah tahu jadwalnya kapan, habis itu apalagi lanjutannya?
kalau udah ikut diklat? Jadi setelah ikut diklat tadi kan ikut ujian ya. Nah kalau ikut ujian udah lulus nanti akan dapat sertifikat bendahara langsung gitu. Bisa H+1 bisa nanti muncul nomor sertifikatnya dari penyelenggara. Oke, dari tadi nih kita nyebut Mbak Dinda nih nyebut penyelenggara, itu penyelenggaranya siapa sih, tahu nggak? Jadi untuk penyelenggaranya dari Balai Pelatihan di Kemenkeu, dari Balai Diklat Keuangan di seluruh Indonesia. Tuh. Oke, berarti penyelenggaranya Balai Diklat Keuangan ya. Kalau Mbak Dinda sendiri udah pernah belum sih sertifikasi bendahara sebenarnya? Jangan-jangan nyuruh-nyuruh doang tapi nggak pernah sebenarnya ya kan? Iya, atau nggak tahu gitu caranya? Kebetulan nggak pernah nih, jadi udah tahu gimana siklusnya gitu, udah ngalamin sendiri lah. Ujiannya susah nggak sih Mbak Dinda? Ujiannya kalau Bapak Ibu memperhatikan selama diklat, memperhatikan pembicaranya, terus mempelajari materinya pasti bisa lulus. Udah lulus nih. Udah lulus ya, berarti Mbak Dinda sendiri juga udah punya sertifikasi bendahara. Materinya tuh dikasih nggak sih? Maksudnya apakah setelah kelas tuh kita bakal bingung, aduh materinya nih nggak bisa dibaca-baca ulang gitu, nanti takutnya pas ujian kita nggak bisa. Itu ada nggak materi apa yang bisa dibaca ulang gitu? Oke, tenang aja, kalau materi pasti dibagi dari narasumber atau pembelajarnya gitu ya, dari penyelenggara. Nanti akan di-share linknya atau mungkin materinya akan di-share di grup gitu. Jadi untuk diklat ini tuh akan dibuatkan grup WA gitu. Oh, dibuatkan grupnya. Berarti harusnya udah ini ya, masa kalau kita punya kendala atau kita punya butuh ini butuh itu, dari penyelenggara juga udah menyediakan wadahnya gitu, ya, sudah responsif. Oke, berarti harusnya nih kalau misalnya ikut sertifikasi bendahara tuh bisa lah ya, maksudnya itu kan ujiannya nih sekali nyoba, kalau gagal itu gimana Mbak Dinda? Oke, nanti kalau misal udah sampai ujian tapi gagal, maka harus ulang lagi dari awal, misalnya dari diklat gitu. Oh, dari diklat. Ujiannya ini cuma sekali aja ya nyobanya? Ujiannya kebetulan 2 kali, jadi ada ujian komprehensif dan juga ujian sertifikasi gitu. Jadi biasanya diklatnya tuh 5 hari. 3 hari pertama itu materi dari pengajarnya, kemudian nanti hari keempat itu ujian komprehensif dan kelimanya ujian sertifikasi. Jadi 5 hari. Berarti harusnya nggak perlu takut ya, karena materinya sendiri udah 3 hari, kemudian handout materinya juga udah ada, bisa dibaca-baca lagi. Kemudian untuk ujiannya nih nilainya nih susah nggak? Apakah harus 90 atau harus 100 gitu? Untuk ambang batasnya 60 aja di 60. tahun ini ya. 60 gitu, dan itu juga online ujiannya. Berarti harusnya lancar ya kalau misalnya dari kantor sekalipun dan nggak bertatap muka sama pengajarnya. Oke, mungkin sudah sangat komprehensif ya penjelasannya dari Mbak Dinda. Mungkin teman-teman sekalian yang nonton podcast hari ini sudah dapat gambaran nih harus apa kalau misalnya mau sertifikasi, kemudian seperti apa diklatnya, kemudian ujiannya juga seperti apa, karena Mbak Dinda sendiri juga sudah berbagi pengalaman ya terkait sertifikasinya karena sudah menjalani sendiri. Oke, mungkin bahasan hari ini sampai di situ ya Mbak Dinda, mungkin udah cukup ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kira-kira harus apa nih? Kalau mau bertanya atau ada yang perlu dikonfirmasi, itu harus tanya ke siapa ya? Bisa ke kontak ke CSO KPPN. Untuk sekarang bisa ke saya ataupun ke Mas Haryo gitu ya. Mungkin Bapak Ibu udah kenal dengan CSO di KPPN Ternate ini ya. Harusnya kalau teman-teman yang emang di lingkup KPPN Ternate sudah pernah kontak Mbak Dinda sama Mas Haryo ya Mbak Dinda. Oke, mungkin teman-teman yang nonton podcast hari ini dan ada di luar lingkup kerja KPPN Ternate bisa kontak ke KPPN masing-masing ya. Mungkin sekian untuk materi hari ini, sudah sangat komprehensif. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Selamat dipersiapkan untuk sertifikasi bendaharanya bagi yang mau menyiapkan tahun ini maupun tahun depan. Terima kasih atas waktunya sudah nonton podcast kami hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini gue